Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Di pedalaman Trenggalek, ada sebuah urban legend tentang sosok arwah sinden yang gemar mendatangi dan merasuki sinden-sinden cantik dengan suara yang indah. Namun dalam satu pagelaran akan ada korban yang hilang. Mengapa? Cerita tentang sinden ini bukanlah rahasia umum lagi, terutama di dunia kesenian tradisional tanah Jawa, yaitu pewayangan. Sinden merupakan kunci utama untuk menampilkan eloknya iringan lagu dengan nyanyian yang terdengar menyayat meski merdu. Namun, di balik elok dan wibawa wanita yang menjadi sinden, nyatanya profesi sinden sering dikaitkan dengan wanita penghibur. Iya, menawar mereka dari balik panggung ketika pagelaran usai. Bukannya melindungi, sosok dalang yang biasanya menjadi pemimpin dalam sebuah pagelaran seringkali malah menawarkan sinden-sinden asuhannya ke pihak lain. Selain adanya intimidasi dari si dalang, persaingan untuk menjadi sinden utama juga menjadi alasan sinden baru untuk struggling dan menuruti kemauan si dalang. Bisa dikatakan, profesi sinden ini sangat rawan dan minim perlindungan. Dan karena alasan ini pula, kisah nyata sinden gaib akhirnya tercipta hingga kini menjadi legenda. Dikisahkan pada sebuah desa di pedalaman Trenggalek, ada mitos tentang adanya sosok sinden gaib yang sering merasuki sinden-sinden yang ada di sana. Mitos ini mulai merebak pada era pertengahan tahun 1968. Kala itu, seorang dalang ditemukan tewas dengan tusuk konde yang tertusuk di telinganya hingga menembus pangkal otak. Posisi kepalanya melintir ke belakang. Ketika ditemukan oleh warga, seorang sinden muda, sebut saja Rinjani, sedang duduk bersimpuh di samping jasad si dalang. Diketahui juga, dalang itu belum lama merekrut Rinjani untuk menjadi salah satu sinden dalam pagelaran wayangnya. Sinden itu bukanlah pelacur yang bisa kalian pakai seenaknya, ucap Rinjani lirih sambil tersenyum sebelum ia pingsan. Saat Rinjani sadar, ia menangis. Ia mengatakan kalau sebelumnya dalang itu berusaha untuk memperkosanya. Namun setelahnya, ia lupa apa yang sudah terjadi. Para warga sejatinya sulit mempercayai tragedi itu, sebab sang dalang punya reputasi sebagai sosok yang sangat berwibawa di desa itu. Untunglah, sinden-sinden lain mulai berani buka suara, sehingga terkuak bahwa dalang tersebut memang cabul. Sejak saat itu, kematian-kematian yang berhubungan dengan sinden semakin marak terjadi. Suatu malam, kembali diadakan sebuah pagelaran tari privat. Hadirlah para sinden muda dan penari bertubuh molek. Hadir pula para petinggi daerah hingga cukong-cukong berkantung tebal. Ketika sinden mulai bernyanyi dan para penari mulai menunjukkan lekuk tubuh mereka, orang-orang kalangan rakyat mulai menyawer mereka. Di sisi lain, para petinggi sedang asik melihat-lihat, memilih-milih hidangan spesial, mana yang nanti akan mereka bungkus. Lekuk tubuh penari yang anggun dan suara sinden yang merdu menjadi buruan utama bagi mereka. Acara kesenian yang seharusnya dihelat untuk melestarikan budaya tradisional, saat itu malah digunakan sebagai ajang persinaan. Di pertengahan acara, semua sinden kompak menyanyikan salah satu lagu tembang terkenal di Trenggalek. Namun tiba-tiba, salah seorang sinden menyanyikan lagu berbeda. Sinden ini sempat diingatkan oleh sesama sinden lain, namun ia tidak menggubris. Volume suaranya justru semakin meninggi. Sinden-sinden lainnya akhirnya berhenti bernyanyi ketika menyadari ada sesuatu yang janggal.
Sesaat kemudian, seluruh pemusik pengiring juga ikut terdiam. Seorang sinden satu ini terus melantunkan tembang Jawa dengan corak khas Banyuwangian. Semua orang di sana terpaku ke arah sang sinden. Beberapa sinden lain berusaha menyadarkannya. Namun sang sinden hanya tersenyum. Ia terus bernyanyi. Dan tak lama, satu persatu penabuh gamelan berteriak histeris. Di luar dugaan, mereka semua kesurupan. Sarinten, nama ini diteriakkan oleh jajaran sinden di sana, menunjuk ke arah seorang sinden yang sedari tadi bernyanyi dengan mistis. Sosok Sarinten, arwah sinden gaib legendaris. Ternyata malam itu hadir di sana, merasuki seorang sinden. Hadirnya Sarinten pun menutup pagelaran tari malam itu dengan kacau. Semua orang panik karena mitos di pedalaman Trenggalek ini ternyata menjadi kenyataan. Bukan lagi rahasia jika pagelaran tari dan nyanyian tradisional di Jawa dan di Indonesia kerap kali dikaitkan dengan mistis. Maka tidak heran jika acara seperti ini perlu dihadiri seorang pawang yang bertugas sebagai divisi keamanan dari ancaman gaib atau supranatural. Di malam itu, sang pawang masuk ke tengah kegaduhan dan histeria untuk memeriksa keadaan. Arwah Sarinten masih merasuki sang sinden sambil melantunkan lagu yang membuat semua orang merinding. Pandangan mata sinden ini langsung tertuju ke arah si pawang. Arwah ini seakan paham bahwa ada aliran energi khusus di diri si pawang. Si pawang setelah ditatap tajam oleh Sarinten, paham betul bahwa ia harus membungkukkan diri, memberi salam hormat di hadapan arwah legendaris dari pedalaman Trenggalek satu ini. Saya minta maaf pada Nyai kalau saya ada kesalahan, ucap si pawang. Kalian semua sudah melanggar kebudayaan. Otak kalian semua kotor, hanya menganggap wanita itu adalah barang yang bisa dibeli, ucap sinden itu. Si pawang segera mundur selangkah, menyadari ada aura kemarahan dari arwah yang bukan sosok sembarangan ini. Si pawang segera menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan berbagai macam sesaji atau istilah ubah rampe sebagai upaya mengatasi kejadian ini. Ubah rampe pun mulai memberi dampak. Beberapa penari dan penabuh gamelan yang dari tadi kesurupan kini sudah bisa disembuhkan. Tinggal si sinden yang masih terduduk simpuh. Ia masih tersenyum dengan anggun. Si pawang pun akhirnya memulai semacam ritual untuk mengeluarkan Sarinten dari tubuh sinden tersebut. Sesuai kekhawatiran si pawang sejak awal, sosok Sarinten masih terlalu kuat untuk ia keluarkan dari tubuh sang sinden. Si pawang kembali mencoba berkomunikasi secara batin dengan arwah Sarinten. Komunikasi batin ini cukup cepat menguak informasi baru bagi si pawang. Ia akhirnya mengetahui jika Sarinten dulunya merupakan sinden yang sangat cantik. Bahkan, Sarinten selalu menjadi bintang utama di setiap kali dirinya pentas. Si pawang pun mengetahui bahwa arwah Sarinten berasal dari Banyuwangi. Sarinten mulai membeberkan kisah tragis yang mewarnai era di hidupnya. Suatu masa, Sarinten dan seluruh grupnya mendapat pesanan pentas wayang di suatu daerah di pedalaman Trenggalek. Malam itu, pesta sangat meriah. Seperti biasa, ia menjadi bintang utama dalam pementasan itu. Ketika pementasan selesai, si dalang mengajaknya untuk menemui seseorang. Ternyata, orang itu adalah tengkulak kaya raya yang jatuh cinta saat menyaksikan penampilan Sarinten. Tanpa ragu, si tengkulak menyampaikan hasrat untuk memperistri Sarinten. Sarinten pun menolak mentah-mentah. Ia memohon untuk segera diantar pulang. Dan malangnya, si dalang sudah terlanjur menerima bayaran besar dari si tengkulak untuk membiarkan Sarinten dibawa oleh si tengkulak itu. Sadar bahwa dirinya sudah diperjualbelikan, Sarinten berusaha memberontak. Selaku wanita, usahanya kalah tenaga melawan dua pria, si dalang dan si tengkulak. Singkat kisah, si tengkulak berhasil memperkosa Sarinten dengan berbagai perlakuan kasar. Tak selesai sampai di situ, giliran si dalang yang tak mau ketinggalan. Sarinten yang sudah semakin lemah dan menderita luka mental dan batin harus sudi tubuhnya digilir oleh dua pria. Lebih parah lagi, kemalangan Sarinten itu masih berlanjut. Setelah disetubui secara paksa dan kasar, Sarinten disekap selama beberapa hari oleh tengkulak itu.
Ia terus diperkosa layaknya seorang budak birahi, hingga akhirnya Sarinten pun hamil. Namun kondisi Sarinten terlalu lemah dan mengenaskan untuk berjuang mengandung anak. Berbagai penyiksaan tiada henti akhirnya membuat janin itu gugur bersama Sarinten yang juga harus merenggut nyawa. Sarinten tewas di pedalaman Trenggalek, mewarisi dendam kesumat dan rasa sakit yang abadi. Inilah penyebab arwah Sarinten tak henti-hentinya bergentayangan sebagai sosok sinden perempuan yang ingin menuntut balas kepada laki-laki hidung belang, mengutuk manusia yang menganggap wanita adalah barang yang bisa dibeli. Arwah Sarinten pun selesai berkisah kepada si pawang. Dimulailah ritual pelepasan untuk membebaskan tubuh sang sinden muda dari teror sang sinden gaib. Di luar dugaan, kondisi malah semakin mengerikan. Arwah Sarinten malah tertawa dan menyeringai lebar di hadapan si pawang yang masih sibuk ritual. "Kau kira kau itu siapa bisa mengusirku?" teriak sinden itu. "Mari Nyi, saya antarkan pulang ke rumah Nyai," jawab si dukun. "Aku akan menjaga anak gadis ini. Aku menyukainya dan tidak akan membiarkan pria-pria bangsat bertindak sesuka mereka." Sarinten kini terlihat lebih marah. Pemandangan mengejutkan terjadi saat sinden tersebut tiba-tiba berdiri tegak tanpa bantuan tangannya. Padahal jarik yang ia pakai cukup ketat, sangat menyulitkan bagi manusia normal untuk langsung berdiri tegak dari posisi duduk simpuh. Si pawang masih terus menundukkan wajahnya di hadapan sang sinden. Semakin ia mengetahui siapa Sarinten, semakin ia merasa takut dan harus tunduk hormat kepada sosok sinden gaib ini. Banyak dugaan bahwa antara si pawang ini dan Sarinten masih ada jalinan silsilah keluarga. Dari balik panggung pagelaran, beberapa warga memberanikan diri mengintip. Meski bulu kuduk mereka tak berhenti berdiri, mereka menyempatkan sejenak untuk melawan rasa takut yang luar biasa. Mereka sangat ingin melihat secara langsung sosok urban legend yang sering disebut-sebut sebagai Sarinten itu. Sinden berisi Nyi Sarinten itu lalu berjalan menuruni panggung dan mendekati ubah rampe yang tadi sudah si pawang siapkan. Kemudian ia memasukkan tangannya ke dalam wadah khusus berisi kembang 7 rupa. Ia meraup beberapa bunga kantil dan langsung memakainya. Dengan anehnya, tiba-tiba ada angin berhembus kencang entah dari mana. Sesaat kemudian, tubuh sang sinden langsung terkulai. Ia jatuh pingsan. Si pawang pun sigap menangkap. Beberapa saat kemudian, sang sinden pun akhirnya sadar. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Yang ia ingat hanya momen saat ia sedang bernyanyi. Lalu tiba-tiba semua menjadi gelap. Sang pawang kemudian melakukan serangkaian ritual khusus guna memindahkan sosok Korin Nyi Sarinten ini ke dalam sebuah pusaka konde tua. Pusaka ini adalah peninggalan orang tua si pawang yang dulunya juga merupakan seorang sinden. Cara ini pun berhasil. Sosok Nyi Sarinten untuk sementara bisa ditahan di dalam segel berupa tusuk konde. Si pawang ini mewanti-wanti agar praktek prostitusi berkedok pentas sinden seperti itu tak boleh lagi diselenggarakan dimanapun. Ia meyakini arwah Sarinten pasti akan hadir di sana bagi siapapun yang mencoba melanggar ucapan si pawang. Si pawang menambahkan bahwa arwah Sarinten tak akan pernah ragu untuk murka kepada siapapun yang berani menganggap nilai sakral tradisi budaya sebagai media pemuas syahwat. Si pawang pun sangat yakin bahwa amarah Sarinten bisa sangat membahayakan jika mereka terusik atau tersinggung, sebab Sarinten bukan sembarangan arwah sinden gaib. Waktu berlalu, kisah berlanjut ke cucu si pawang, yang ternyata pada diri sang cucu mengalir deras minat dan bakat untuk menjadi seorang sinden. Sebut saja namanya Ratih. Sang kakek, yakni si pawang, sudah lebih dulu mengetahui bahwa pagelaran seni di desa tersebut masih dipenuhi orang-orang bejat. Akhirnya, si pawang mewariskan konde pusaka itu pada cucunya sebagai pusaka perlindungan diri. Sebelum ia meninggal beberapa waktu kemudian, aura lain selalu terpancar setiap Ratih mengenakan konde ini. Sifat anggun dan kecantikannya terlihat berbeda di mata orang-orang biasa. Laku tubuh dan lantun suaranya pun seakan dialiri sesuatu. Penampilan Ratih seringkali menghipnotis siapapun yang menonton.
puncak kejanggalannya, Ratih juga jadi senang memakan bunga kantil mentah-mentah. Bagi Ratih, bunga itu rasanya manis. Pesona Ratih sebagai sinden yang punya aura mistis membuatnya mudah dikenali dari setiap pentas. Jiwanya yang sering berganti dengan sosok Nyi Sarinten seringkali membuat orang takut, meski banyak juga yang takjub. Ratih dan Sarinten disinyalir sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Hingga suatu ketika, hadirlah seseorang yang laki-laki melihat Ratih sebagai wanita yang bisa dibeli. Si tengkulak ini bernegosiasi dengan sang dalang yang menaungi si Ratih untuk mendapatkan jasa Ratih. Si dalang sebenarnya takut untuk menjual Ratih. Si dalang ini tahu siapa kakek Ratih. Beliau sangat terkenal di antara para dalang dan dianggap sebagai pawang yang sangat sakti dan handal. Apa daya, karena himpitan ekonomi yang mengenaskan, gelontoran uang dari si tengkulak tak bisa ditolak sang dalang. Bertemulah Ratih dengan si orang kaya itu. Dalihnya, ia akan menjadi manajer Ratih. Ia akan mengurus karir Ratih hingga melebarkan sayap ke kota untuk menjadi terkenal. Namun entah kenapa, Ratih seperti memiliki firasat buruk terhadap orang ini. Karena Ratih pun memendam impian ingin bisa terkenal di kota besar. Ratih pun akhirnya memberanikan diri untuk ikut dengan si orang kaya. Menjelang berangkat, Ratih sudah mengenakan full make up dan busana sinden. Si orang kaya ini bilang bahwa Ratih akan langsung mengikuti audisi sesampainya di sana. Tapi secara diam-diam, ada obat bius yang sudah si orang kaya larutkan pada minuman Ratih. Saat Ratih meminum air itu, seketika Ratih tertidur pulas. Si pria kaya pun semakin bergairah dalam melancarkan niat busuknya. Ia pun benar-benar memastikan kalau Ratih sudah terlelap karena efek bius. Dan setelah itu, barulah ia mengangkat tubuh Ratih untuk dibawa ke tempat tidur. Sesampainya di kamar, wajah culasnya ia dekatkan ke wajah Ratih. Dan betapa kagetnya dia saat tiba-tiba mata Ratih terbuka. Kedua matanya melotot dan terlihat sangat marah. Hanya dengan ayunan satu tangan, Ratih bisa melempar tubuh pria itu hingga membentur dinding. Dengan getaran mistisnya, Ratih berjalan mendekatinya yang sudah tak berdaya. Ratih mencabut kondenya dan mulai menusuk-nusuk sisi runcingnya ke leher pria itu secara terus-menerus. Si orang kaya berteriak penuh kesakitan. Namun teriakannya segera memudar, tertikam tusuk konde yang mengoyak-oyak pita suaranya dari luar. Darah bercucuran hingga leher si tengkulak nyaris putus. Karena sempat ada suara teriakan, maka tak lama dari kejadian tersebut, jasad si pria bisa langsung ditemukan dalam kondisi mengerikan. Anehnya, Ratih tak ditemukan ada di sana. Padahal semua pintu dalam kondisi terkunci dari dalam sebelum didobrak dari luar, dan semua jendela di sore itu terkunci rapat. Peristiwa ini langsung menjadi salah satu kasus kematian paling mengerikan dan misterius yang pernah terjadi di pedalaman Trenggalek. Kabar ini sampai ke telinga si dalang, yang sontak membuatnya benar-benar panik dan ketakutan. Si dalang yang tadinya tidak percaya bahwa tusuk konde milik Ratih punya isian yang sangat kuat, kini membuatnya percaya. Beberapa sumber mengisahkan bahwa saat itu Ratih tiba-tiba tersadarkan diri di suatu hutan pinggir sungai. Ratih ditemukan warga desa dalam keadaan lemas, linglung, dan rambut terurai. Kabar tersebut bahwa Ratih sendiri tidak yakin sudah beberapa lama ia tak sadarkan diri selama terdampar di sana. Ratih juga bercerita bahwa tusuk kondenya sudah hilang entah kemana. Singkat kisah, si dalang mendatangi sungai tersebut untuk mencari tusuk konde milik Ratih yang hilang di sana. Hingga kini, ada dugaan tusuk konde pusaka ini sudah melebur dengan tanah, batu, dan air di lingkungan sungai. Karena kejadiannya sudah puluhan tahun silam. Dan sumber lain juga yang berpendapat bahwa tusuk konde itu masih ada dan kini disimpan oleh kalangan khusus. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.